Jadi sebetulnya para ilmuwan dan peneliti sudah menemukan definisi dari awan itu sejak tahun 1770. Namun kesimpulan dari beberapa peneliti itu membuat satu jawaban, yaitu awan merupakan kumpulan detik-detik air ataupun kristal es yang mengendap di atmosfer. Nah, terus awan ini tuh sangat berpengaruh loh pada cuaca dan iklim. Contohnya itu adalah ketika kalian melihat ada awan yang berwarna gelap ataupun keabu-abuan, hitam pekat di daerah kalian, itu menandakan bahwa daerah kalian itu akan terjadi hujan. Sebaliknya, jika kalian melihat adanya awan yang berwarna putih atau awan yang tipis-tipis atau samar-samar sehingga kalian bisa melihat langit yang berwarna biru, itu menandakan bahwa daerah kalian tersebut tidak akan terjadi hujan. Lalu selanjutnya adalah proses terjadinya atau terbentuknya awan. Mungkin kita ilustrasikan saja ya agar bisa lebih jelas dalam menjelaskannya. Jadi, awan itu tidak muncul secara tiba-tiba loh, melainkan melalui serangkaian proses tertentu yang diawali dengan adanya suhu udara panas di dataran. Suhu udara panas tersebut akan mengakibatkan naiknya uap air atau bisa disebut dengan penguapan. Nah, saat uap air itu mencapai ketinggian tertentu dengan suhu yang lebih rendah, uap air tersebut akan mengalami pengembunan, sehingga berubah wujud menjadi tetesan air. Proses ini dikenal sebagai kondensasi. Nah, hasil dari kondensasi uap air inilah yang akan nantinya terlihat sebagai awan. Nah, jadi semakin banyak tetesan air yang terbentuk, makin besar juga ukuran awannya. Nah, ini nih, jika awan tersebut mendapatkan panas dari matahari, maka awan tersebut akan menguap lalu hilang. Nah, sebaliknya, jika tidak mendapatkan panas dari matahari atau suhunya tetap, maka turunlah awan tersebut menjadi tetesan air dalam bentuk hujan karena adanya pengaruh dari gravitasi. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya awan. Nah, faktor apa saja yang mempengaruhi terbentuknya awan? Yang pertama, ada suhu udara. Suhu udara sangat penting loh dalam proses pembentukan awan. Karena apa? Ketika suhu udaranya tinggi, maka otomatis semakin banyak juga dong penguapan air yang menjadi awan, sehingga semakin banyak awan. Nah, kalau suhu udaranya rendah, sebaliknya akan semakin sedikit adanya penguapan yang mengakibatkan semakin sedikit juga terbentuknya awan. Nah, lalu yang kedua adalah intensitas cahaya. Nah, intensitas cahaya ini juga sangat berkesinambungan nih dengan suhu udara, yang dimana kalau ada intensitas cahaya dari matahari, maka awan-awan tersebut malah akan menguap dan hilang. Nah, sedangkan jika tidak dapat intensitas cahaya dari matahari ini, maka awan-awan tersebut akan turun menjadi hujan. Lalu yang ketiga adalah angin. Nah, angin ini sangat berpengaruh dalam proses atau mempercepat proses terbentuknya awan. Lalu yang keempat, adanya kelembapan udara. Kelembapan udara ini juga sama seperti angin, di mana dia mempercepat proses pembentukan awan. Lalu yang kelima itu adalah tekanan udara. Tekanan udara itu juga sama-sama mempercepat terbentuknya awan. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis awan. Nah, awan itu dibagi menjadi 4 menurut atau berdasarkan dari ketinggiannya, yaitu ada golongan awan rendah, golongan awan sedang, golongan awan tinggi, dan golongan awan yang membumbung tinggi. Yang pertama adalah golongan awan rendah. Nah, golongan awan rendah itu ada apa aja sih? Yang pertama, ada awan nimbostratus. Lalu yang kedua, ada awan stratocumulus. Lalu yang ketiga, ada awan stratus. Nah, kita jelaskan dengan ilustrasi ya. Awan nimbostratus adalah awan yang tebal dan berwarna keabu-abuan atau gelap yang berpotensi menghasilkan hujan dengan ciri-ciri sebagai berikut. Awan stratocumulus adalah awan yang berbentuk gulungan dengan warna-warna yang bervariasi dan memiliki celah untuk datangnya matahari dengan ciri-ciri sebagai berikut. Awan stratus adalah awan yang berbentuk seperti kabut dan membentuk lembaran atau lapisan dengan ketinggian yang rendah, dengan ciri-ciri sebagai berikut. Lalu selanjutnya ada golongan awan menengah. Nah, golongan awan menengah ini ada alto-alto nih, ingat ya, ada alto-alto. Yang pertama itu ada alto cumulus, lalu yang kedua ada alto stratus. Ini jelaskan secara ilustrasinya begini.
Awan altocumulus adalah awan yang berbentuk seperti gumpalan kapas dan memiliki pola yang teratur, dengan ciri-ciri sebagai berikut. Awan altostratus adalah awan yang berbentuk seperti lembaran dan sering berbentuk satu struktur yang berserat. Nah, awan ini bisa menghasilkan hujan loh, dengan ciri-ciri sebagai berikut. Lalu yang selanjutnya adalah golongan awan tinggi. Nah, golongan awan tinggi ini perlu diingat nih. Tadi kan kalau yang golongan awan menengah itu depannya alto. Nah, kalau golongan awan tinggi ini depannya ci semua. Itu adalah cirrus, terus cirrostratus, lalu cirrocumulus. Nah, kita jelaskan cara ilustrasi seperti ini. Awan cirrus berada di ketinggian yang cukup tinggi dengan bentuk yang tipis, berserat dan halus seperti bulu ayam dan menandakan cuaca yang cerah dengan ciri-ciri sebagai berikut. Awan cirrostratus adalah awan yang berada di ketinggian cukup tinggi, berwarna putih dan tipis yang dapat menutupi seluruh bagian dari langit. Nah, awan ini bisa menghasilkan peristiwa halo loh pada sekitar matahari dengan ciri-ciri sebagai berikut. Awan cirrocumulus adalah awan yang berada di ketinggian cukup tinggi dengan memiliki bentuk seperti gumpalan kapas yang teratur. Nah, awan itu bisa menandakan cuaca yang stabil atau perubahan cuaca yang perlahan. Oke, selanjutnya adalah golongan awan yang membumbung tinggi atau golongan awan yang menjulang tinggi. Tadi kan kalau yang golongan awan tinggi itu depannya ci semua kan. Nah, sedangkan yang golongan ini itu depannya cu. Yang pertama adalah cumulus, lalu yang kedua adalah cumulonimbus. Nah, dengan ilustrasinya seperti ini. Awan cumulus adalah awan yang berbentuk seperti kumpulan kapas dan memiliki dasar yang datar, sering terlihat embut dan empuk, dan awan itu bisa menjulang tinggi ke atas loh, dengan ciri-ciri sebagai berikut. Awan cumulonimbus adalah awan yang menjulang tinggi ke atas dengan warna keabu-abuan yang padat dan seringkali dikaitkan dengan cuaca ekstrim seperti hujan lebat, petir, bahkan badai. Setelah mengetahui jenis-jenis awan, aku jadi penasaran nih, ada awan apa aja ya hari ini? Menurut kalian, ini jenis awan apa ya? Sesuai dengan ciri-cirinya, ini adalah awan altocumulus.